Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan salah satu pemimpin. Doa dimulai. Doa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Coba kita absen satu-satu ya. Ana hadir, Hadir. Rizka, Hadir. Sila. Hadir. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan dalam persatuan. Minggu yang lalu kita telah belajar mengenai selamatkan makhluk hidup. Nah, pada hari ini kita akan belajar beberapa materi mengenai perbedaan dalam persatuan. Yang pertama yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada menyebutkan peristiwa penting menggunakan kata tanya. Yang ketiga adalah cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan nanti kita dapat mengetahui makna proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, dapat mempresentasikan informasi penting dari sebuah buku sejarah menggunakan kata tanya. Yang ketiga adalah menuliskan hasil pengamatan terkait ciri-ciri suatu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Coba bukunya dibuka halaman 7. Ada bacaan apa itu? Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum masuk ke dalam bacaan tersebut, kalian adalah sebuah tim. Jadi adalah kelompok belajar. Nanti mengerjakannya bersama-sama ya. Nah, ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Ya, proklamasi merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Nah, dalam proklamasi kemerdekaan tersebut, sebelum pembacaan proklamasi ada beberapa peristiwa penting yang mendahulunya. Nah, coba perhatikan papan di depan. Ini ada papan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada peristiwa Rengas Dengklok. Yang mengawali peristiwa Rengas Dengklok apa? Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Akhirnya terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ingin segera meminta Insinyur Soekarno mengumandangkan kemerdekaan atau membacakan naskah kemerdekaan. Akhirnya Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Lalu di Jakarta, Ahmad Subarjo dari golongan 2A dan Wikana dari golongan muda membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Terjadi kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda. Akhirnya DRS Ahmad Subarjo lalu menjemput Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Peristiwa yang kedua ada penyusunan teks proklamasi. Nah, penyusunan teks proklamasi ini tadi kan rombongan dari Rengas Dengklok datang ke Jakarta, tiba pada pagi hari. Lalu mereka menuju ke rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Bonjol nomor 1. Di sana Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo mulai membahas perumusan naskah proklamasi. Akhirnya naskah proklamasi atau teks proklamasi diketik oleh Sayuti Beling. Nah, dalam pengetikan tersebut ada 3 perubahan dari naskah asli yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Nah, untuk peristiwa yang ketiga ada pembacaan teks proklamasi. Nah, naskah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Lalu pembacaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pembacaan tersebut di mana? Di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lalu yang membacakan adalah Insinyur Soekarno didampingi oleh DRS Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi tersebut ada pengibaran bendera yang dikibarkan oleh tiga orang. Ada S. Luhut, Trimurti, dan Latif. Lalu saat pengibaran tersebut diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Sudah paham mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia?
Ada. Ya, coba dikerjakan pertanyaan ini. Nanti satu-satu menjawab ya. Kerjakan bersama-sama. Silakan didiskusikan. Sudah? Ya, yang pertama, berikut yang termasuk golongan tua yaitu siapa yang bisa? Ya, siapa? Ya, nomor 2. Nomor 2, rumah siapa yang dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi? Siapa yang mau menjawab? Ya. Nomor 3, berikut bukan golongan muda yang membawa Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ya. Salah, apa jawabannya? Sudiro. Ya, yang benar Sudiro. Nomor 4, di bawah ini yang bukan termasuk pengibar bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi yaitu siapa yang bisa? Ya. Nomor 5, berikut tokoh yang menyusun teks proklamasi kecuali siapa? Betul, itu semua ya. Nah, setelah mempelajari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, coba dibuka bukunya halaman 11. Di situ terdapat menyebutkan informasi penting menggunakan kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jenis kata tanya ada berapa? 7. Ya, ada 7. Ada kata tanya apa saja? Kapan, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, berapa. Nah, setiap kata tanya itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Coba yang bisa maju ke depan untuk menempelkan pada setiap kata tanya. Siapa yang mau duluan? Siapa? Iya, maju. Baca dulu satu-satu. Ya. Terus siapa lagi? Baca dulu. Ya. Terus selanjutnya dibaca. Menanyakan waktu. Siapa lagi yang mau maju? Ya, terakhir. Masih ada 3. Menanyakan peristiwa, benda, atau pengertian. Terus Menanyakan alasan. ya. Menanyakan banyak jumlah atau satuan. Ya, tepuk tangan untuk kita. Ya. Ya, sekarang kita koreksi bersama ya. Untuk yang pertama, ada kata tanya apa? Fungsinya untuk apa? Menanyakan peristiwa, benda, atau pengertian. Peristiwa, benda, atau pengertian. Terus ada Kapan? fungsinya untuk apa? Menanyakan waktu. Betul ya. Terus nomor 3, Gimana? menanyakan apa fungsinya? Menanyakan tempat. Tempat. Terus ada Siapa? menanyakan Menanyakan orang atau pelaku. betul ya. Terus ada Bagaimana? bagaimana.
Menanyakan apa? Cara, kabar, atau keadaan. Terus ada mengapa. Untuk menanyakan Alasan. alasan. Yang terakhir Berapa? berapa. Untuk menanyakan Tanya jumlah atau satuan. banyak atau jumlah. Paham ya mengenai macam-macam kata tanya dan fungsinya? Dibuka bukunya halaman 12. Di situ ada bacaan pertemuan di darat Vietnam. Coba dibuat lengkapi peta pikirannya ya. Ini ada peta pikiran pertemuan di darat Vietnam. Ada beberapa kata tanya, dilengkapi kata tanyanya. Sudah? Ya, coba. Kata tanya apa? Coba Sila menjawab. Apa judul bacaan di atas? Ya, apa judul bacaan di atas? Bisa. Lalu nomor yang kedua, mengapa? Coba Rizka. Mengapa tiga tokoh pergerakan pergi ke darat Ya, Vietnam? mengapa tiga tokoh pergerakan pergi ke darat Vietnam? Bisa. Lalu siapa? Ana. Siapa tiga tokoh pergerakan nasional? Ya. Selanjutnya bagaimana? Rizka. Bagaimana keputusan pemerintah Jepang kepada Indonesia? Iya, betul. Nomor selanjutnya kapan? Sila. Kapan terjadinya perjuangan tadi? Ya, betul. Lalu selanjutnya terakhir di mana? Di mana bom atom pertama dijatuhkan? Ya, betul ya. Udah paham ya? Nah, setelah mempelajari peristiwa penting dalam proklamasi kemerdekaan dan beberapa jenis kata tanya dan fungsinya, sekarang kita belajar mengenai halaman 13. Coba dibuka. Ada cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, adaptasi itu tujuannya untuk mempertahankan hidup. Nah, setiap jenis tumbuhan itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda untuk beradaptasi. Coba perhatikan di depan. Nih, ada berapa adaptasi tumbuhan ini? Dua. Apa saja? Hidrofit dan ekstrofit. Ya. Adaptasi hidrofit dan ekstrofit. Nah, adaptasi hidrofit itu adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang sedikit air atau banyak air. Jadi hidrofit itu tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang banyak air. Nah, ciri-cirinya apa? Memiliki daun yang lebar, lalu memiliki banyak stomata dan mempunyai tangkai yang berongga. Terus juga mempunyai akar yang tertanam di dalam air. Contohnya apa? Tumbuhan hidrofit itu teratai, enceng gondok, tanaman bakau. Ya, selanjutnya ada tanaman ekstrofit, yaitu tanaman yang hidupnya di lingkungan yang memiliki sedikit air. Ciri-cirinya apa? Memiliki daun yang tebal, luas dan sempit. Lalu bentuknya bersisi, seperti ada durinya, ada bulu-bulu tebal. Lalu ciri yang kedua, seluruh tubuhnya dilapisi oleh lapisan kultikular atau lapisan lilin. Yang ketiga, mempunyai batang tubuh yang tebal dan berongga. Yang terakhir, memiliki akar panjang dan tersebar luas. Contohnya apa? Kaktus, pohon harmoni, pohon jati, pohon kurma, lili hidung. Ya, betul. Udah paham ya? Nah, sini kan ada tanaman ekstrofit, yaitu ada contohnya ada kaktus kan. Coba diamati bagaimana sih cara tumbuhan kaktus menyesuaikan diri itu.
Silakan didiskusikan bersama. Ada yang mau maju? Sudah belum? Siapa yang mau maju? Ya. Cara kaktus menyesuaikan diri dengan lingkungannya yaitu ada dua. Pertama, mengubah bentuk daunnya menjadi duri. Kedua, batangnya berdaging dan berkulit tebal. Ya, betul, tepuk tangan. Ya. Nah ya, hari ini kita telah belajar mengenai peristiwa penting dalam proklamasi kemerdekaan. Ada 3 ya, ada peristiwa Rengas Dengklok, ada peristiwa penyusunan teks proklamasi, dan ada peristiwa pembacaan teks proklamasi. Yang kedua ada mencari informasi penting dalam bacaan dengan menggunakan kata tanya dan mengetahui jenis-jenis kata tanya dan fungsinya. Yang terakhir kita mempelajari tentang adaptasi tumbuhan atau cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan ada juga contoh tanaman hidrofit dan ekstrofit. Nah, untuk memahami lebih untuk kalian lebih paham, coba dibuka halaman 23, dikerjakan halaman 17, dikerjakan yang A dan B. Sudah? Coba dibaca urut, dari mana dulu? Sini, ya, 1. Berikut yang termasuk golongan kedua yaitu Ya, C. Angkat Sebajo. ya betul, selanjutnya. Rumah siapa yang dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi? C. Laksamana Tadasi Maeda. Ya, terus? Berikut bukan golongan muda yang membawa IS Soekarno dan IRS Soeharto. Kedua adalah D. Susilo. Di bawah ini dua termasuk pengibar bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi adalah C. Hairul Saleh. Berikut tokoh yang pemimpin teks proklamasi kecuali C. Laksamana Maeda. Kata tanya untuk menanyakan cara, kabar, atau keadaan adalah D. Bagaimana. Terus? Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kata tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah D. Di mana. Terus bagian tanaman kaktus untuk menyimpan air adalah angkatan. Maka eceng gondok tidak mengajak di dasar perairan karena berguna untuk mengakhiri air. Tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan ekosistem atau daerah yang kering dengan ketersediaan air yang sangat sedikit disebut ekstrofit. Terus nomor yang B, Sebutkan tokoh-tokoh penyusun teks proklamasi. siapa saja? R. Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan Minister Ahmad Suparjo. Terus selanjutnya, Sebutkan perubahan hasil pemetikan teks asli proklamasi. ya, Kata tempo juga menjadi tempo. Kalimat latif makna di bahasa Indonesia juga menjadi atas nama bahasa Indonesia. Tulisan di Jakarta 17 Jakarta 5 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Angka tahun 05 merupakan singkatan angka tahun 1905 menurut kalender Jepang. betul, nomor 3. Tuliskan perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan, sedangkan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, kabar, atau keadaan. Nomor 4. Apa yang dimaksud tanaman hidrofit? Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Ya. Nomor 5 terakhir. Apakah tujuan makhluk hidup beradaptasi? Tujuan tumbuhan
kerjaannya dinilai. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas sekolah, tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan. Sebelum mengakhiri, salah satu memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.